Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Siapa di dunia ini yang dalam kehidupannya tidak membutuhkan uang? Uang menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Orang bisa mencukupi kebutuhannya dengan uang. Tetapi, mari kita renungkan bagaimana semestinya cara pandang kita terhadap uang. Paling tidak ada dua pilihan cara kita memandangnya. Yang pertama, apakah uang itu dipandang sebagai tujuan, atau yang kedua, uang dipandang sebagai sarana. Kalau uang dipandang sebagai tujuan, maka semua hal dalam kehidupan kita itu kita arahkan untuk uang. Kita tidak mengingat lagi, tidak memperhatikan lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang penting tujuan kita itu tercapai, yaitu uang. Kita tidak peduli juga kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah uang. Itu kalau cara pandang yang pertama. Artinya kita sudah menjadikan uang itu sebagai tujuan. Tetapi kalau kita memandang uang itu sebagai sarana, maka akan lebih banyak hal baik yang bisa muncul dari kehidupan kita. Kalau uang dipandang sebagai sarana, maka kita memandang uang itu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Uang juga kita pahami sebagai sarana berkat Tuhan yang turun atas kita dan keluarga kita. Dan sebaliknya, uang juga kita pahami, kita lihat sebagai sarana untuk juga menyalurkan berkat Tuhan itu kepada sesama. Karena kalau kita jadikan uang sebagai sarana, maka tujuannya adalah tetap bagi kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki, termasuk di dalamnya berbagi kepada sesama. Nah, dari sini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa memahami firman yang mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Di sana tidak dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah uang, melainkan cinta uang. Jadi bukan uangnya yang menjadi masalah, tapi cara pandang seseorang terhadap uang itulah yang menjadi persoalan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita memandang dengan cara yang tidak tepat terhadap uang ini, maka itu bisa menjadi akar segala kejahatan. Kenapa? Karena orang tidak peduli lagi pada apa yang Tuhan kehendaki. Orang tidak peduli lagi bagaimana cara yang mencari uang. Orang tidak peduli lagi pada hidup yang jujur dan tekun. Orang tidak peduli lagi kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Karena tujuannya cuma satu. Tujuan utama hidupnya adalah untuk memperoleh uang. Tetapi kalau uang itu dipandang sebagai sarana, maka tujuan utama kehidupannya adalah memuliakan nama Tuhan dengan uang yang sudah diperolehnya. Berbagi kepada sesama dengan uang yang dipahami sebagai berkat Tuhan, dan berkat itu pun bisa tersalurkan kepada sesama yang membutuhkan. Mari saat ini kita diingatkan untuk tetap menjadikan Tuhan dan kehendaknya itu sebagai tujuan kita. Dan uang menjadi sarana, menjadi salah satu sarana untuk kita bisa mewujudkannya. Dan bukan menjadikan uang itu sebagai tujuan utama kehidupan kita. Tanpa memungkiri bahwa uang itu saat ini memang kita butuhkan. Bahwa kalau kita tidak punya uang itu juga pusing. Tapi bukan berarti itu kita memahami uang sebagai tujuan utama. Tapi tetap kehendak Tuhanlah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan juga akan mencurahkan berkat-Nya, salah satunya juga melalui uang yang kita peroleh. Jadikanlah Tuhan sebagai tujuan utama dan bukan uang. Tuhan memberkati kita. Amin.